Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan lonceng. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Baik, Dokter Wenti mungkin boleh melanjutkan. Jadi gangguan-gangguannya itu banyak sekali sebenarnya ya. Yang pertama ada tadi gangguan fisik juga, kognitif, gangguan emosi, perilaku, dan gangguan sosial. Kalau gangguan fisik bukan tidak mungkin, akhirnya penderitanya menjadi sering pusing, gangguan pencernaan ya, motilitas ususnya terganggu, bahkan hormonnya juga terganggu, akhirnya menyebabkan produksi asam lambung yang berlebihan ya, sesak napas, tidak bisa tidur, kehilangan selera makan, bahkan bisa impotensi. Separah itu ya. Jadi memang benar ya kalau kata orang, kesehatan itu dimulai dari mental yang sehat ya. Jadi kalau mental kita, jiwa kita sudah terganggu, fungsi tubuh kita pun pasti akan terganggu juga ya. Kemudian gangguan kognitif nih, gangguan pikirannya jadi tidak fokus, sulit konsentrasi, linglung, sering melamun ya, sering lupa, dan tadi ya tidak mampu menganalisa, merencanakan hal-hal sederhana. Artinya apa? Kalau dia bekerja, kalau dia mengalami gangguan kognitif, otomatis untuk pekerjaannya pun akan terganggu. Yang biasanya dia bisa mengerjakan laporan, atau misalnya dia anak kuliahan yang harusnya dia bisa menyelesaikan skripsinya atau masuk kuliah, akhirnya tidak bisa. Apa yang akan terjadi? Masa depannya atau kehidupannya akan sangat-sangat terbatas, terganggu ya, terhambat. Ini gangguan emosi pasti ya, halusinasi dan depresi juga bisa, mimpi buruk, nightmare tadi ya, regulasi emosi yang tidak stabil, jadi sering marah atau bahkan sering merasa bersalah. Jadi menyalahkan diri sendiri, apa-apa kayaknya itu salah saya. Misal kejadian perceraian kedua orang tuanya, dari kecil orang tuanya sering ribut-ribut kan, akhirnya bercerai. Si anak akhirnya apa? Menimbulkan dia merasa bahwa perceraian kedua orang tuanya adalah salah dia. Akhirnya apa? Dia tidak percaya dengan sebuah komitmen. Itu bisa menyebabkan kejadian PTSD ya. Jadi kan sesuatu seperti itu adalah yang sering kita lihat sebenarnya ya. Tapi seringnya tidak aware bahwa ternyata saya kayaknya ada masalah di gangguan mental. Nah, kalau sudah ada kira-kira gangguan-gangguan seperti ini, boleh dikonselingkan atau dikonsultasikan dengan profesional ya. Artinya profesional ini bukan dukun ya, atau bukan di medsos ya. Jadi benar-benar profesional adalah orang yang kompeten di bidangnya, seperti psikolog ataupun psikiater ya. Kemudian gangguan sosial nih, gangguan perilaku juga. Gangguan sosial ini yang paling sering memisahkan diri sendiri, menyepi, atau bahkan agresif malah ya, berprasangka, sering menuduh orang. Ini juga bisa, misal korban perselingkuhan. Dia menjadi agresif dengan pasangan barunya atau dengan orang-orang sekitarnya. Akhirnya sering menuduh. Itu adalah salah satu gejala dari PTSD jika kejadiannya berlangsung lebih dari 1 bulan ya. Oke, jadi tata laksananya apa? Bisa diberikan obat-obatan, juga bisa untuk terapi konseling ya. Seperti kita lihat, ini ada exposure terapi. Artinya terapi pemaparan yang dianggap sebagai pengobatan untuk perilaku. Jadi kejadian yang membuat takut atau membuat traumatik itu dipaparkan pelan-pelan. Misal karena dia traumatis karena misalnya tsunami ya. Boleh dipaparkan pertama mungkin suara deburan ombak dulu, atau cerita-ceritanya, atau lihat dulu gambarnya, terus pelan-pelan dibawa ke dekat pantai seperti itu. Tapi untuk exposure ini harus bertahap, tidak boleh langsung sekaligus ya, karena kita harus tetap mempertimbangkan rasa atau kesehatan mental dari si pasien. Lalu CBT ini paling sering nih ya, yaitu berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Artinya di sini akan dievaluasi kembali. Jadi perasaan pasien tersebut akan kita evaluasi kembali. Kita minta dia ceritakan masalahnya apa yang menjadi terganggu atau apa yang menjadi fokus utamanya sehingga kesulitan selama ini. Nah, ini nanti akan dibawa untuk diberikan afirmasi positif ya. Jadi afirmasi yang pikiran negatifnya itu semakin kita kurangin ya. Kita berikan afirmasi positif. Oke, nggak apa-apa. Seperti ini, coba kamu seperti ini kan. Nah, seperti inilah namanya CBT ya, Cognitive Behavioral Therapy. Kemudian MDR nih ya.
Terapi yang menggunakan stimulasi gerakan mata secara birama serta mengarahkan pasien untuk fokus pada gambar yang berkaitan dengan kejadian traumatis. Mirip-mirip sama yang exposure tadi ya. Tujuannya adalah membantu pasien mengurangi emosi yang timbul akibat trauma tersebut ya. Misal dia pernah kecelakaan, pernah lihat darah banyak banget, akhirnya dia traumatis. Kita paparkan dulu dengan warna-warna merah misalnya seperti itu. Lalu mungkin lihat darah sedikit-sedikit. Akhirnya mengurangi rasa kecemasan atau ketakutan tersebut. Ini psikologik di briefing ya. Pembekalan psikologis jenis terapi yang digunakan dalam intervensi krisis untuk mendukung orang-orang yang pernah mengalami trauma ya. Kalau kita lihat sebenarnya terapi-terapinya kayaknya itu berupa pendekatan personal person to person ya, artinya pendekatan melalui perasaan, pemikiran, afirmasi, yang artinya memang orang-orang yang mengalami PTSD ini butuh rilis emosi. Perlu ditanyakan apa kebutuhannya, apa masalahnya, perlu orang untuk mendengarkan dan juga perlu diberikan afirmasi positif untuk mensupport dia agar bisa bertahan dalam menghadapi masalahnya ya. Kita lihat nih ya, karakteristik korban yang mampu bertahan, ini yang sudah mampu bertahan nih, artinya yang pertama dia mendapatkan dukungan keluarga dan dukungan sosial. Ini pertama ya, support system yang paling dekat memang adalah keluarga. Justru ini kadang malah keluarga yang mendownkan. Beberapa kasus malah keluarga yang tidak mensupport, misal korban pelecehan seksual. Kamu tuh karena sering keluar malam tuh makanya kayak gitu. Itu kan tidak boleh ya. Jadi kita keluarga kalau sudah terjadi maka kita harus melakukan support system yang baik ya. Kemudian mampu membina hubungan personal dan interpersonalnya. Mampu mengendalikan perasaan dan pikiran negatif. Ini yang agak sulit kadang. Mampu mengendalikan perasaan dan pikiran negatif. Tadi karena masalahnya itu bukan hanya di mentalnya tapi juga bagian persarafannya maupun neurokimianya tadi sudah terganggu. Jadi memberikan afirmasi positif tidak semudah itu untuk pasien-pasien yang sudah mengalami traumatis ya. Mampu mengembangkan kepribadian melalui upaya spiritual. Kalau kita lihat dari semua ini, untuk releasing atau bertahan yang pertama adalah niat dari pasien itu sendiri dulu ya. Jadi bagaimana pasien itu sendiri harus kuat untuk meyakinkan dirinya bahwa dia bisa sembuh, dia bisa bertahan dan dibantu dengan dukungan keluarga ya. Oke, prognosanya adalah tergantung kepada onset yang akut durasi tanda kurang dari 6 bulan. Artinya, penderita yang menerima dukungan sosial dapat mempengaruhi perkembangan tingkat keparahan dan durasi. Artinya tadi ya, yang semua tadi disebutkan kalau terjadi dengan baik atau benar, PTSD tersebut bisa sembuh. Baik, dokter. Ya, kesimpulannya PTSD terjadi karena paparan peristiwa traumatis dan didefinisikan berdasarkan klaster gejala ya. Berbeda dengan stres akut. Kemudian pendekatan utama yang seharusnya diberikan dokter kepada penderita mengalami PTSD adalah dukungan ya. Dukungan. Jadi benar. bukan hanya dokter ya, keluarga maupun orang-orang di sekitar yang paling penting adalah memberikan dukungan. Baik, dokter. Jadi memang bisa dikatakan ketika kita mengalami trauma atau mungkin peristiwa yang tidak mengenakan gitu ya dokter, memang dukungan keluarga, terus juga benteng dalam diri kita sendiri, dan tentunya kayaknya kalau memang membutuhkan orang-orang yang berkompeten seperti psikolog atau mungkin juga dokter kejiwaan itu akan lebih baik ya dokter ya. Dan untuk kesembuhannya sendiri kira-kira apakah memang setiap orang berbeda-beda dokter, atau memang untuk PTSD ini sendiri bisa ada apa ya, sembuh sendiri nih kalau katanya dokter, mungkin dari dokter Wenti. Oke, kalau sudah masuk ke PTSD artinya gejalanya sudah berlarut ya, sudah lebih dari 1 bulan. Untuk sembuh sendiri itu sulit. Ya, jadi memang butuh dia konseling dulu biasanya. Apakah harus memerlukan obat-obatan? Jawabannya tentu saja bisa tidak ya. Jadi tergantung bagaimana acceptance atau penerimaan dari si pasien tersebut dan bagaimana bisa menerima afirmasi positif, bisa merilising emosi ataupun bagian mentalnya tadi. Baik dokter, memang kembali lagi ke diri kita sendiri sebenarnya ya dokter ya. Mungkin dari dokter Wenti terakhir himbauan juga kepada seluruh orang tua, saudara-saudara untuk seseorang yang mungkin di sekitarnya sedang mengalami trauma yang mendalam nih dokter. Oke, untuk pemirsa di rumah kalau ada saudara, diri kita sendiri, saudara orang terdekat yang mengalami trauma, terutama PTSD ini ya, artinya ada kejadian traumatis sebelumnya yang dialami, itu disupport, kemudian kalau memang sudah di tahap yang sangat mengganggu aktivitas, segera mendapat
dukungan atau bantuan ke fasilitas kesehatan terdekat, baik ke puskesmas maupun psikolog maupun ke psikiater langsung juga boleh seperti itu. Tapi ingat jangan self diagnose. Itu Benar saja. sekali. Kalau memang ada perasaan seperti apa yang ada di salah satu contohnya ya dokter ya, boleh dikonsultasi dulu sebelum mungkin kita mencari tahu ya bagaimana Iya. penanganan dan sebagainya. Jadi ketika kita sudah konsultasi tentunya kita bisa memastikan nih apa yang terjadi terhadap diri kita dan kita bisa tata laksana dengan baik sesuai dengan anjuran yang berkompeten tentunya. Betul. Baik, terima kasih dokter Junia dan juga dokter Weti sudah hadir untuk membahas terkait luka batin setelah trauma. Dan buat pemirsa di rumah jangan lupa saksikan terus Dokter Kitos setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saya Afifah Mansyah pamit undur diri dan sampai jumpa di Dokter Kitos selanjutnya.